Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktu, dan tentu saja bahagia perasaan kami karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan keterampilan dan etika komunikasi digital untuk mendukung pemberdayaan pekerja migran Indonesia PMI dengan negara penempatan Malaysia. Bapak Ibu sekalian, mungkin hal yang paling kita ketahui saat ini bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan internet sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang melanda ya di seluruh dunia. Ya, jadi hampir dalam setiap hari kita pasti menggunakan telepon genggam atau seluler. Nah, begitu juga dengan penggunaan media sosial. Jadi kalau diperhatikan tidak siapa saja pun kita pasti terhubung ya melalui media sosial. Ya, dan ini tidak hanya dialami oleh masyarakat dunia ya, tetapi juga termasuk di Indonesia dan saya yakin juga di Malaysia. Nah, terkait dengan itu ya, karena perubahan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa perubahan pada segala aspek dalam kehidupan manusia ya. Saat ini penting sekali bagi kita untuk memahami literasi digital. Literasi digital adalah keterampilan atau kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan perangkat atau piranti teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital. Nah, karena apa? Karena pada saat ini kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan digital culture. Ini sudah menjadi budaya digital di mana kita dituntut untuk bisa memahami ya, menguraikan juga untuk membiasakan diri ya untuk melakukan aktivitas melalui teknologi digital, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini nanti diharapkan dapat mengembangkan digital ethics, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, ya, mencontohkan, menyesuaikan diri, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etiket, ya, atau etika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan seperti ini kita tidak lagi berada pada fenomena ujaran kebencian atau hal-hal lain ya, atau hoax ya, dan juga penipuan melalui teknologi digital, karena kita mampu mengenali ya, mempolakan dan menerapkan serta menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana yang saya dapat informasi melalui kantor berita Antara ya, bahwa sebetulnya saat ini Indonesia itu masih berada pada level sedang ya kalau untuk literasi digital. Ini menunjukkan bahwa interaksi secara digital mendekati baik gitu, tetapi kesadaran perlindungan data dan perangkat digital itu masih dianggap rendah, Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga sejalan dengan beberapa waktu yang lalu ya, mungkin masih ada data terbaru bahwa netizen Indonesia itu menempati urutan yang dianggap sebagai warganet yang kurang sopan ya, yang kurang etis gitu. Se-Asia Tenggara, di mana survei ini dilakukan pada 16.000 responden, dan dikatakan bahwa kita masih banyak ya fenomena-fenomena seperti hoax, kemudian ungkapan kebencian, bahkan diskriminasi
Nah, jadi sebenarnya kesempatan singkat ini bukan maksud saya untuk membahas tentang hasil penelitian ini, tetapi kan kita perlu diingatkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang sopan dan ramah tamah, dan tentu kita tidak menginginkan fenomena seperti ini. Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi di bidang komunikasi itu juga banyak ya membawa hal yang kurang mendukung, yang kurang bermanfaat, karena ternyata banyak juga penyakit sosial yang bisa ditimbulkan, terutama misalnya ketidakmampuan orang mungkin untuk meniru ya atau mencontoh hal-hal yang dipaparkan melalui media sosial. Nah, ini sering juga menimbulkan apa yang disebut dengan perilaku deindividuasi. Ya, jadi mungkin anxiety, merasa tidak nyaman, ya, merasa apa namanya ya, merasa ada permusuhan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat teknik pencarian masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2022 dari kantor berita Antara ini yang saya kutip, ternyata tren keseluruhan masyarakat Indonesia itu masih menyenangi video-video ya atau informasi yang bernuansa hiburan, ya, hiburan menempati posisi paling tinggi, walaupun sebenarnya fungsi media massa itu kan tidak hanya hiburan, tetapi juga memberikan edukasi, pengetahuan, dan juga sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita mestinya harus berpedoman kepada manfaat yang positif ya terkait penggunaan media sosial. Apakah itu untuk menguatkan kebinekaan, kemudian meningkatkan wawasan keberagaman dan kebangsaan kita, kemudian bagaimana media sosial itu bisa membuat kita lebih sadar etika dan meningkatkan moral dalam melakukan informasi dan interaksi komunikasi, kemudian juga untuk mendorong nilai-nilai kemanusiaan, untuk juga menyadarkan akan budaya literasi, ya, kemudian juga untuk melakukan pengawasan dan menghentikan uraian kebencian dan juga masalah-masalah fenomena terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan sebaiknya media sosial mestinya bermanfaat untuk memperkuat kerjasama dan menguatkan peran keluarga dan juga meningkatkan rasa kepedulian sosial dan pertemanan untuk tujuan yang mulia. Nah, saya ingin menyadarkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita bijak menggunakan media sosial. Karena apa? Karena harapannya adalah supaya tidak membagikan berita yang tidak jelas sumbernya, kemudian tidak sembarangan juga membagikan data pribadi, karena ini marak sekali penipuan yang menggunakan digital ya, keterampilan digital atau di dalam dunia digital. Hati-hati dalam membagikan dan membuat konten juga harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, serta tetap berpedoman pada menggunakan etika dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kita sekarang ini sudah ada ya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Ya, baik. Mungkin sebelum ditutup, saya hanya ingin mengungkap kembali mungkin quotes ya atau kata-kata bijak yang pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. What's your thoughts for they become words? What's your words for they become action? What's your actions for they become habits? What's your habits for they become character? What's your character
for they become your destiny. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.